Apa karena takut kehilangan 200 juta? Takut kehilangan fasilitas? Atau takut kehilangan exposure lagi dari kamera sorotan media gitu? Jadi lu redup. Apa? Perselisihan mengenai hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini dinilai semakin janggal dan memicu kecurigaan besar di kalangan netizen yang berbakti. Seorang netizen yang budiman dengan akun @ndoro_elik berkomentar, memberikan kritik tajam atas sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh pihak Sarwenda. Tindakan Sarwenda yang sengaja membatalkan pertemuan damai memicu dugaan kuat bahwa perjuangan hukumnya selama ini hanyalah sebuah manipulasi. Motif asli Sarwenda mengotot mempertahankan anak dibongkar netizen yang budiman, karena dirinya dituding takut kehilangan tunjangan finansial sebesar 200 juta rupiah dari Ruben. Selain takut kehilangan fasilitas mewah dan sorotan media agar karirnya tidak meredup, ia juga diduga cemas jika anak-anaknya membongkar kebenaran. Netizen yang berbakti pun memperingatkan bahwa drama hukum yang berbelit-belit ini pada akhirnya akan mendatangkan hukum karma. Makin nggak ngerti deh sama kubunya si Endah itu ya. Katanya dia berjuang untuk anak, tapi begitu diajak ketemu tanggal 11 dia membatalkan karena alasannya katanya si pihak Ruben sudah mendaftarkan gugatan hak asuh ke pengadilan gitu ya kan. Endah, kalau lu emang ibu yang baik, emang berjuang untuk anak, untuk kebaikan anak, kenapa lu nggak datang aja tanggal 11? Kan itu bisa untuk bersilaturahmi, siapa tahu hubungan kamu sama Ruben itu membaik, semua masyarakat juga membaik, arah kiblat netizen itu juga berbalik gitu kan, lagi jadi membela lu lagi, dagangan lu laku lagi, bukan kayak begini. Lu bilang katanya jangan balas pantun, tapi malah kayak nantangin. Katanya tunggu aja sampai tanggal 15. Tanggal 15 bakalan ada hal-hal yang dikuak lagi. Nah, kita juga nunggu-nunggu nih kira-kira apa tuh tanggal 15 tuh yang dikeluarkan pihak sono, ya kan? Apakah chat-chat settingan kayak kemarin, chat-chat editan kayak kemarin, atau apa? Kita sebagai netizen, walaupun kita nggak pinter hukum, nggak pinter ini itu gitu ya kan, tapi kita lo paham, kita lo ngerti sebenarnya orang yang baik, orang yang punya niat baik, yang punya tujuan baik itu seperti apa. Lah kalau kamu ini terkesan mengada-ngada, terkesan berbelit-belit dalam menyelesaikan masalah ini, yang padahal kata kamu ini adalah demi anak-anak, biar mental anak-anak kejaga gitu ya kan. Tapi kenyataannya apa? Yang kamu pertontonkan ini justru kamu seolah-olah ingin menantang kubu Ruben untuk salah dan benar gitu. Ini satu aja pertanyaan ya Endah ya, satu pertanyaan. Sebenarnya lu kekeh banget ngerebutin hak asuh itu, lu nggak rela banget anak lu itu diasuh sama bapaknya, itu kenapa? Apa karena takut kehilangan 200 juta? Takut kehilangan fasilitas? Atau takut kehilangan exposure lagi dari kamera sorotan media gitu? Jadi lu redup. Apa sebenarnya yang kamu takutkan? Atau kamu malah takut kalau anak-anak itu akan berbicara, akan ngomong sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan isi hati mereka sama yang dilakukan sama Onyo. Karena otomatis nanti kalau elu nggak dapet hak asuh itu jatuh ke tangan Ruben, berbalik arah gitu ya kan, otomatis kan Ruben udah nggak perlu lagi kan ngeluarin duit ratusan juta buat kamu gitu kan, bukan buat kamu sih, buat anak-anakmu katanya gitu. Jadi ya otomatis tidak ada 200 juta itu.
200 juta itu kan pasti sudah dialihkan untuk kebutuhan anak-anaknya, karena anak-anaknya nantinya akan diasuh oleh Ruben gitu ya kan. Herannya loh, kok ada sih ibu setega ini gitu ya kan. Padahal kalau kamu itu dari awal, kamu itu nggak usah neko-neko. Waktunya anak-anak sama kamu ya sama kamu, waktunya anak-anak sama bapaknya ya sama bapaknya. Kasih sesuai keputusan persidangan 4-3, 4 hari di elu, 3 hari di bapaknya. Kan lumayan lu, 3 hari bisa mesra-mesraan, bisa bucin-bucinan sama si CEO di rumahnya Ruben. Betingkah sih lu. Coba kalau lu nggak gini, masalah ini nggak bakalan besar, nggak bakalan seperti ini. Lu nggak bakalan kehilangan endorsan, nggak bakalan dihujat, nggak bakalan kebongkar gunung kawian ya kan. Tapi ya kembali lagi, semua yang kita lakukan di dunia ini semesta mencatatnya. Ingat itu, hukum karma itu ada, hukum tabur tuai itu ada. Mungkin aja kan si Endah dulunya begini, begitu, begono, kita juga nggak tahu. Sekarang akhirnya dibalas oleh alam seperti ini. Kita nggak tahu juga kedepannya nanti seperti apa ya kan. Jadi mari kita tunggu aja kelanjutannya si Endah dan komplotannya itu berujung seperti apa. Dan untuk si Jordi, lu diem-diem baik deh. Sekarang udah banyak tuh seruan boykot buat lu. Untuk pengacaranya juga baik-baik deh, jangan cuma nyari duit doang, membutakan klien, menyuruh klien bikin laporan ke sana, ke sini, ke situ, nanti ujung-ujungnya jadi blunder. Dia tahu kita kalau kalian itu dibayar untuk membela, tapi ya pakai logikanya, kira-kira ini nanti efeknya seperti apa gitu loh. Bener deh kata netizen, lu magang, makanya kayak gini-gini aja harus diajarin sama netizen ya kan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Wenda parah banget ini mah, sumpah. Wenda, lu kenapa sih Wenda? Lu begitu lu, kata gua. Lu udah ngeliat podcast Nanda Kacamata belum guys? Udah belum? Pasti udah kan? Ruben Onsu ngomong katanya, untuk Ruben Onsu dikatain cong itu bukan sekali 2 kali, tapi memang sering. Bahkan di depan anaknya pun pernah. Katanya, lu bayangin hati seorang bapak dijelek-jelekin di depan anaknya sendiri, kata gua. Buset, itu harga diri kemana itu sebagai bapak gitu kan, di depan anak. Lagian orang mau melehoi kek, mau kayak gimana kek, segala macem ya guys ya. Yang penting bertanggung jawab, menafkahi gitu kan. Gua ngeliat podcast itu ya guys ya, kayak wow, ternyata gitu ya. Dibalik pendiamnya seseorang ya guys ya. Dulu kan dia kan pendiam banget, Wenda tuh kan. Begitu sih. Dan juga hasutan dari lingkungannya tuh guys tuh, yang membuat dia tuh jadi kayak begitu gitu kata gua. Gua kalau misalnya jadi Ruben Onsu ya, gua nggak usah babi ibu bebo, gua buka 1 aja tuh, 1 aja kayak gitu. Habis nonton podcast Ruben Onsu, banyak yang terungkap di dalam podcast itu, tapi Ruben Onsu tidak mau pusing soal hal lain. Dia hanya ingin fokus ke urusan anaknya. Di dalam gugatannya kan, Ruben Onsu ini bukan untuk menguasai anak, tapi dia ingin agar hak-haknya sebagai ayah jangan dihilangkan. Jangan seperti digantikan oleh orang lain. Kan ada beberapa event anak-anak Ruben Onsu ini, malah Sergio yang seperti diutamakan. Dia hadir dan dia yang duduk di kursi orang tua. Kan itu lucu. Ini belum menjadi ayahnya, bahkan bukan ayahnya, tapi kok dia yang seperti diutamakan. Itu yang mau digarisbawahi oleh Ruben Onsu. Kalau urusan asmara Sarwenda dengan Sergio, Ruben Onsu tidak mau urus. Yang penting jangan kau sentuh anak-anak ini. Itu kalau menurut Ruben Onsu. Dia tidak mau kalau anak-anaknya ini seperti diasingkan dengan dia. Kan ternyata sudah ada keputusan pengadilan pada saat perceraian mereka, itu sudah diputuskan 4 hari bersama Sarwenda, 3 hari bersama Ruben Onsu. Tapi ternyata itu tidak terlalu terlaksana setelah perceraian. Itu yang mau ditekankan sama Ruben Onsu. Dia hanya ingin dilibatkan di setiap event anak-anaknya.
Halo semuanya, drama sengit antara Ruben Onsu dan mantannya tentang hak asuh anak kini sudah memasuki babak baru guys. Dan kini Ruben sudah kekeh, sudah mantep maju untuk memperjuangkan hak asuh anaknya yang selama ini ada di tangan ibunya. Karena ya memang benar apa yang dikatakan Ruben, semuanya dikupas tuntas ada di Kacamata Nanda podcastnya, boleh ditonton. Atau kalau yang males boleh nonton, seru makin memanas. Dan sampai urusan ke adiknya pun dikupas tuntas di situ, jelas, paham, gamblang, nggak ada drama, nggak ada gimana ya, pokoknya di situ dibicarakan step by step, jelas kenapa dengan adiknya, kenapa ribut dengan mantannya, soal apa semua. Jadi kita nggak kayak dibikin bingung, nggak dibikin blunder, nggak dibikin apa iya gitu. Pokoknya di sini jelas gamblang semuanya, dan kita doakan semoga Ruben Onsu mendapatkan haknya. Dia juga udah berpasrah, menang atau tidak, ini bukan soal menang atau kalah. Yang penting dia memperjuangkan hak asuh anaknya karena ingin membawa anaknya ke hal yang lebih baik dan adil tentunya untuk hak asuh jatah penetapan dari pengadilan. Dan di situ si Ruben ngomongnya keren. Pokoknya tas kena semua. Mantap deh, semoga buat bekal dia nanti di pengadilan. Semuanya by data, nggak abu-abu dan nggak blunder. Semoga Ruben bisa mendapatkan hak asuhnya dan tetap bisa berbagi, mengasuh anak menjadi co-parenting yang baik dengan mantannya. Keren Ruben, maju terus, semoga kamu menang. Dan tadi saya iseng masuk live-nya adiknya, ya Allah. Saya pikir orang-orang pada posting itu iya nggak sih gitu. Tadi saya lagi di cafe sama anak, saya iseng boring, saya buka live-nya dia, ya Allah, nggak ada yang komen, nggak ada yang bertanya. Dia mukanya sampai merah, udah manyun. Semua emo kocak-kocak guys, yang marah, yang bleh. Pokoknya kocak deh. Gue sampai ngeliatnya sampai ngikik sendiri. Beneran ternyata tuh netizen Indonesia tuh juara. Kalian bener-bener tanpa dibayar, tanpa, pokoknya kalian tuh punya hati, bener-bener tahu mana yang salah, mana yang enggak ya. Keren. Pokoknya tonton podcastnya Kacamata Nanda, atau boleh lihat Andiani 77, sudah dipotong-potong jadi kalian nggak nonton 1 jam full, bisa nyicil nontonnya untuk ibu-ibu. Keren, mantap Ruben, maju terus, semoga kamu menang, mendapatkan hak kamu, disupport oleh ibu-ibu yang punya hati ya, ibu-ibu yang punya hati. Kalau yang nggak punya hati mah silahkan deh ke sono, silahkan deh. Semoga menang kamu nanti, amin ya Allah, amin.